Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Miss yang berbahagia. Saya Nida, ditemani oleh Nada bersama Ayah, yang biasa kita singkat dengan Anda. Dalam acara PSBB, perbincangan santai sebelum berbuka. Tapi semoga kita bisa mendapat berkah dan manfaat untuk syiar Islam. Nah ya, ada pertanyaan nih tentang kunut. Ya. Mohon dijelaskan kenapa itu kunut pada tarawih di bulan Ramadan, khususnya separuh terakhir, dan bagaimana kunut tersebut jika ada musibah seperti ini? Kunut di dalam Al-Quran, kata-kata kunut dalam Al-Quran itu kita tidak temukan sama seperti redaksi dalam hadis. Tapi orang yang kunut, yang artinya tunduk patuh, itu ada beberapa ayat dalam Al-Quran. Antara lain dalam surah Al-Ahzab ayat 35, kita dengarkan Nada dulu membaca ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'at والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Dalam ayat yang dibacakan tadi, surah Al-Ahzab ayat 35, di situ menyebutkan wal qanitina wal qanitat, orang yang tunduk patuh laki maupun perempuan, atau orang yang kunut gitu. Jadi kunut itu artinya tunduk patuh. Nah, dalam wacana fikih Islam memang ada beberapa pandangan ulama. Pertama, Al-Ahnaf, yang imamnya adalah Abu Hanifah, berpendapat bahwa kunut itu wajib pada salat witir. Jadi kalau orang tidak kunut ketika witir, tidak sah witirnya. Nah, itu menurut Al-Ahnaf. Dan mereka tidak kunut pada subuh maupun salat-salat yang lain, kecuali kalau ada musibah, an-nawazil namanya. Jadi namanya itu kunut nazilah. Misalnya musibah corona ini, ketika kita berdoa bisa dalam bentuk kunut nazilah namanya. Ini Abu Hanifah membenarkan ini. Ya. Dan makmum yang di belakang itu wajib mengikuti imamnya ketika imamnya kunut nazilah, ataupun ketika kunut dalam melaksanakan salat witir. Mazhab Abu Hanifah tidak kunut pada subuh hari, salat fajar, salat subuh, ataupun salat-salat lain, kecuali ketika ada musibah, namanya an-nawazil atau nazilah. Jadi biasa disebut dengan kunut nazilah. Misalnya musibah corona ini, nah kita bisa berdoa dengan kunut nazilah dalam salat, semua salat. Itu menurut Abu Hanifah.
makmum wajib mengikuti imam yang kunut nazilah. Pandangan kedua, mazhab Malikiyah menganggap bahwa la kunuta illa fi salatil fajr wa yustahabbu ayyakuna qabla ruku'. Jadi menurut Imam Malik, tidak ada kunut itu kecuali hanya salat subuh saja. Ya. Dan dianjurkan dilaksanakan sebelum ruku'. Yang biasa kita lakukan itu ruku' dulu, lalu berdiri, kemudian kunut. Nah, kalau Imam Malik sebelum kita ruku, setelah membaca pangupu, misalnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sebelum ruku baca dulu kunut. Nah, itu menurut Imam Malik. Jadi beda tempatnya. Nah, menurut Imam Syafi'i yang mayoritas pengikutnya di Asia Tenggara menganggap bahwa salat kunut itu dianjurkan ketika salat subuh dan tidak dianjurkan dalam salat witir kecuali, nah ini kecuali setelah malam 15 Ramadan. Jadi pertengahan Ramadan sudah dianjurkan kunut. Itu menurut Imam Syafi'i. Nah, sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hambal beranggapan bahwa kunut itu dianjurkan pada salat witir. Jadi mulai malam pertama salat witir Ramadan sampai malam terakhir kunut terus. Imam Ahmad bin Hambal ini banyak di Mekah ini, ya, di Madinah. Jadi intinya menurut mazhab fikih kunut itu dilaksanakan salat ketika salat subuh atau salat witir. Yang masalah tidak juga kunut di witir, tidak juga kunut di subuh, dan tidak juga kunut ketika ada musibah gitu. Nah, jadi imam mazhab itu berbeda dalam tempat-tempat kunutnya. Apalagi Ramadan, seperti misalnya Ahmad bin Hambal. Kenapa mulai dari malam pertama kunut sampai malam terakhir? Karena jangan sampai di situ ada malam Lailatul Qadar, penentuan nasib, lalu ketika kita kunut Allah mengijabah kunut kita. Karena dalam doa kunut itu kan disebutkan Allahumma hdini fi man hadait, berilah petunjuk, wa afini, beri kesehatan, wa tawallani fi man wa barik li fi ma atait, berkati yang kau berikan kepada saya, wa qini syarra ma qadait, jauhkan dari takdir yang jelek. Misalnya takdirnya ini orang mati tenggelam di pantai Losari, ya, lalu pas dia kunut wa qini syarra ma qadait, langsung Allah robah, tidak jadi mati di pantai Losari, tambah umurnya sampai 70 tahun, matinya juga di atas kasur dalam rumahnya. Wah, itu kan ada perubahan takdir. Jadi itu intinya sebenarnya kunut. Ya. Alhamdulillah, itulah tadi penjelasan tentang kunut dari Ayah. Terima kasih ya. Ingat sahabat-sahabat, jangan kemana-mana, stay at home. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Sahabat-sahabat Nis, apa menu buka kalian hari ini? Semoga bisa kirim via online ya. Alhamdulillah. Demikian sahabat-sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.